Mungkin baik. Itu dari perlu dokter. tambahan pertanyaan. Begini, saya memang rajin untuk mengukur tensi. Iya. Jadi tensi saya itu cenderung rendah. Antara 110 itu yang atas, yang bawah itu sekitar 70 sampai hampir 80. Ini stabil rendah. Ini apakah tensi yang sekian ini eh, jelek atau bagus atau bagaimana? Bagus Pak, Dan normal. Nggak apa-apa, sudah terkontrol dengan baik. Jadi obatnya dilanjutkan saja supaya tensinya tidak tinggi. Gitu. oh ya, terima Iya. kasih dokter. Baik, Pak. Ya, Ya, sama-sama. betul, Pak Redi. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Ika tadi ya. Jadi kapan kita harus pasang ring, kapan enggak, tetap harus balik lagi periksa dulu dan dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap biar kita tahu indikasinya sesuai apa enggak. Mungkin yang selanjutnya pertanyaannya adalah dari Bapak Doni. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Sarah, Dr. Reli. Ya, waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin agak berbeda sedikit, tetapi masih seputar jantung. Saya ini penyintas dari COVID. Boleh bertanya tentang COVID yang berhubungan dengan jantung, dok? Boleh. Jadi setelah saya di ICU 20 hari, dan sekarang masih pakai oksigen. Nah, ini sudah pulang di rumah. Nah, itu saya diberi konkor setelah di eko. Setelah di eko itu karena HR saya tinggi. Heart rate saya di atas 100 kalau istirahat. Sehingga diberi konkor. Apakah tapi sebelum COVID saya memang ada aritmia dan oleh dokter Levi disarankan untuk kateterisasi. Nah, dari situ apakah heart rate saya yang tinggi itu karena sebelumnya ada aritmia itu atau memang karena post-COVID itu saja? Nah, kalau post-COVID itu saja kira-kira bisa sembuh atau akan begitu terus? Gitu kira-kira dok pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, efek jangka panjang dari COVID ini kita masih belum tahu secara pasti karena semuanya masih sedang berjalan untuk baik itu penelitian ataupun yang lain ya. Jadi itu kita masih perlu evaluasi lagi. Nah, terkait dengan heart rate yang tinggi dan aritmianya, saya tidak tahu Bapak sebelumnya jenis aritmianya yang mana gitu. Jadi kemudian terkait dengan pemberian konkor itu memang betul konkor itu bisa untuk menurunkan detak jantung. Tapi selain itu mungkin juga perlu dipikirkan juga itu indikasinya tidak hanya sekedar digunakan untuk menurunkan detak jantung, tapi mungkin ada tujuan yang lain gitu. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana. Jadi tetap saya tidak bisa menyarankan sesuatu yang secara benar-benar saya tidak mengetahui ini asalnya aritmianya apa, kemudian jadi harus diperiksa lagi Pak secara menyeluruh gitu untuk benar-benar mengetahui kira-kira ini diagnosisnya apa gitu. Aritmianya ini terkait dengan apa? Apakah ada sakit jantung yang lain atau tidak? Apakah Bapak pernah di eko atau tidak? Nah, itu di situ kita harus periksa secara menyeluruh. Kemudian detak jantung yang tinggi itu apakah iramanya normal atau tidak? Itu juga mempengaruhi gitu. Jadi mungkin saran saya ya datang ke dokter, kemudian nanti dievaluasi lagi. Mungkin butuh pemeriksaan tambahan gitu. Apa kalau misalnya aritmia bisa diperiksa Holter. Holter itu kayak pemeriksaan rekam jantung, tapi kalau rekam jantung yang seperti biasanya itu kan dilakukan sesaat ya. Kalau di klinik kita itu ada pemeriksaan Holter. Jadi kayak dipasang, Bapak dibawain alat untuk merekam dia, direkam jantung selama ada pilihannya, ada 1 hari, ada 3 hari, bahkan bisa 1 minggu untuk mendeteksi ini aritmianya aritmia yang mana gitu, ada gangguan apa, itu bisa. Terus kemudian kalau dokter yang sebelumnya menyarankan kateterisasi, mungkin pada waktu itu memang ada kecurigaan, ada indikasi kuat untuk dilakukan kateterisasi gitu Pak. Ya, saya sudah pasang Holter di Dharma Husada tempat primer juga, dok.
Gimana hasilnya? Ya itu ada aritmianya, PVC, kalau nggak salah PVC atau bagaimana, lantas timbul harus kateterisasi begitu. Nah terus tidak 6 bulan kemudian saya dikasih ritmonorm. Oke. Iya. Nah itu enak, itu sudah enak. Tapi begitu itu saya kena COVID, aritmianya hilang, tapi heart rate-nya jadi tinggi. Teratur sih, ininya teratur, detaknya teratur, cuman dia tinggi. Gitu dok kira-kira. Iya, ya itu. Jadi perlu dievaluasi lagi kalau dari saya, Pak. Jadi saya tidak bisa menilai dari sekedar iya, jadi saya butuh ini. Jadi saran saya sih check up lagi untuk diperiksa lagi, kemudian ya mungkin perlu USG jantung untuk melihat apakah ada kelainan struktural juga atau tidak gitu, Pak. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik, mungkin Pak Doni lebih baik, maksudnya lihat pemeriksaan terbaru ya, gimana, apakah masih ada indikasi atau tidak untuk dilakukan kateterisasi. Kalau mengenai COVID ini masih misteri ya dok ya, mau jadi gimana-gimana, kadang long COVID dan lain-lain kayak gitu. Iya, betul. Ini pertanyaan masih banyak banget dok. Terima kasih. Iya, tapi mungkin mau diizin saya nanti. Iya. Tapi dokter mau tanya. Yang bertanya dulu Ibu Dewi ya. Udah resign dari tadi. Dokter Sarah, saya ini dok izin nanti sampai jam 10 ya dok. Ya, karena dok, saya ada ini acara lain. Ya, dok. 2 penanya lagi ya dok ya. Nanti nggak apa-apa ya, pokoknya sampai jam 10. Ya dok. Nanti yang mungkin bertanya di chat atau yang penanya lain, kalau masih ada penanya mungkin bisa disalurkan atau nanti ada kesempatan selanjutnya dok, minggu depan dok. Host, tolong dok pertanyaan saya host. Depan dok, lagi dok, minggu depan dok. Halo host. Ada yang request dok, minggu depan, sesi 2 dok. Ya, mungkin Ibu ya, Dewi. Dok, sesi 2 dok, sesi 2. Ibu Dewi, silahkan kan. Iya dokter, saya pasiennya dokter Yudi. Kebetulan bapak saya yang kemarin yang pasang ring sekitar 2-3 tahun yang lalu. Yang saya ingin tanyakan itu, kalau sudah pasang ring, apa ada kemungkinan terjadi serangan ulang? Kemudian, efek dari pemasangan ring itu bagaimana, dok? Karena selama ini setelah pemasangan ring itu, bapak saya tuh sering nyeri pada bagian dada sebelah kiri. Nyerinya tidak seperti awal serangan, hanya nyeri-nyeri hilang timbul. Kemudian sering berdebar, dok. Nah, dari hasil lab, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada pengaruh obat jantung pada hasil lab pada fungsi hati? Karena selama ini setiap pemeriksaan lab itu, pada fungsi hati itu sedikit naik, dok. Begitu. Maaf ya, dok, agak banyak. Kemudian yang terakhir, untuk pasien jantung yang mempunyai penyakit asam lambung, itu kan obatnya rata-rata mengandung asam ya dok ya. Nah itu bagaimana? Karena bapak saya juga seperti itu. Jadi ketika minum obat seperti Aspilet, itu terkadang itu sering nyeri pada lambung. Begitu dokter. Terima kasih. Oke, ya. Baik, jadi terima kasih Mbak Dewi pertanyaannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya sudah dipasang ring, kira-kira bisa buntu lagi nggak? Bisa jawabannya seperti tadi pertanyaan yang pertama. Jadi benar-benar kita harus menjaga obat yang teratur, kemudian kendalikan faktor resiko. Nah, kemudian setelah itu terkait dengan peningkatan fungsi hati. Nah, kita beruntung di sini kita punya moderator yang juga seorang spesialis penyakit dalam gitu. Jadi mungkin nanti Dokter Sarah juga bisa sedikit memberikan asupan terkait peningkatan dari fungsi liver gitu ya, Dok. Kemudian terkait dengan penggunaan aspirin atau antiplatelet yang memang wajib digunakan untuk pasien dengan penyakit jantung koroner, terutama yang sudah pasang stent, itu kita bisa mengakali dengan kita memberikan obat lambung terlebih dahulu sebelum kita minum obat antiplatelet atau obat pengencer darah itu sendiri. Atau kalau sudah pasang ring lebih dari 1 tahun, ketika
itu tidak tahan, bisa diganti dengan merek yang lain, misalnya clopidogrel gitu, karena dia butuhnya cuma single antiplatelet atau cuma satu aja obat pengencer darahnya gitu. Ini Atau dua-duanya pakai, dokter. berarti masih belum 1 tahun. Sudah lebih, dok. Awalnya Iya. dulu kemarin dapat Angintris MR, kemudian setelah 1 tahun itu Angintris MR dihentikan. Jadi Aspilet dan clopidogrelnya masih lanjut. Oh iya, jadi mungkin memang ada beberapa kondisi khusus yang memang mengharuskan penggunaan dual antiplatelet atau pakai 2 itu lebih dari 1 tahun. Itu sesuai dengan indikasi. Jadi mungkin nanti juga bisa kontrol kembali dan bisa dievaluasi lagi pemeriksaan yang terbaru, apakah ini bisa dilepas salah satu atau kita bisa pilih penggunaan obat-obatan yang lain. Tapi obat lambung itu membantu untuk mengurangi rasa nyeri di lambungnya gitu ya. Jadi mungkin yang untuk peningkatan fungsi liver Dokter Sarah bisa membantu dok, karena beliau ini juga seorang penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam. Ya, pokoknya intinya indikasi pasang ring tetap harus periksa dan obat-obatannya juga itu. Kalau untuk peningkatan fungsi liver, jadi kalau memang ada terjadi inflamasi kayak gitu atau pembentukan pada otot-otot, termasuk dalam hal ini otot jantung, itu memang bisa mempengaruhi ke peningkatan fungsi liver seperti itu ya. Jadi apakah livernya terkena? Belum tentu, dilihat dulu fungsi liver yang mana. Kemudian ya benar tadi, indikasi untuk pemberian obat-obatan yang mengandung asam, kita lihat dulu risk and benefit-nya. Kalau memang harus diberikan, ya mau nggak mau tetap diberikan dengan kita backup dengan obat-obatan lambung. Saya kira gitu ya dok ya. Dok, satu pertanyaan lagi ya dok ya. Nanti yang mungkin yang untuk sisanya, nanti kita tampung, atau mungkin nanti kita request Dokter Lely untuk sesi minggu depan, dok, kalau boleh, kalau ada waktu, karena Dokter Lely sibuk mau jadi narasumber di seminar lain. Untuk Ibu Lili mungkin ya, yang tadi sudah bertanya, dari tadi sudah mau bertanya. Bu Lili mungkin? Dengar, Bu Lili? Kalau nggak ada, mungkin kita ke pertanyaan di chat ya tadi, Ibu. Ya, dok. Ada? Ya. Saya dok, saya ingin tanya dok, apakah kalau orang yang sudah terkena atau pernah kena serangan jantung, itu bisa sembuh total? Yang kedua, kalau misalkan orang sakit jantung itu harus mengonsumsi obat allopurinol atau asam urat sama yang kolesterol, itu bisa dihentikan nggak dok? Ya, jadi kalau penggunaan obat-obat kolesterol, obat-obatan allopurinol itu kan untuk asam urat gitu ya. Jadi itu bisa dihentikan, makanya kita harus cek lab secara berkala untuk asam uratnya. Nah, kalau penggunaan obat anti kolesterol atau statin pada pasien dengan penyakit jantung koroner itu tujuannya tidak hanya untuk menurunkan tidak hanya untuk menurunkan kolesterolnya saja, tapi dia juga berfungsi untuk menstabilkan plak. Jadi dia efeknya banyak. Jadi dia itu kayak tadi ada plak yang kuning-kuning tadi itu dia bisa gampang lepas. Jadi nah itu tujuannya diberikan untuk menstabilkan plak di situ. Jadi dia kalau misalnya dia lepas, takutnya dia buntu aliran yang di bawah. Jadi akan timbul serangan jantung lagi. Jadi itu kenapa sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama, kira-kira bisa nggak terjadi serangan jantung ulang? Ya bisa gitu. Kemudian kalau misalnya sakit jantung, itu tergantung sakit jantungnya apa. Kebanyakan pasien dengan sakit jantung itu penggunaan obat-obatnya adalah long life gitu. Jadi penggunaannya memang kalau bahasa agak kasarnya seumur hidup gitu ya. Cuman kadang-kadang itu bikin pasien tuh takut, masa saya harus minum obat seumur hidup. Kadang-kadang juga ada pertanyaan, gimana dengan ginjal saya gitu, Dokter Sarah. Jadi
sebenarnya malah itu kalau misalnya ini jantung, ini apa, darah tinggi misalnya, darah tinggi itu terkontrol dengan baik, tekanan darahnya tidak naik turun, maka pembuluh darah di ginjalnya juga ikut baik gitu. Jadi tujuannya obat juga untuk sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan di organ-organ yang lain, ginjal salah satunya, atau mencegah terjadinya stroke. Pasien hipertensi, tensinya tinggi, resiko stroke-nya juga tinggi, ya bisa stroke bleeding atau stroke yang lain gitu. Jadi ya memang konsumsinya ini konsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, nanti itu obatnya misalnya nih pada kondisi akut ketemu dokter kondisinya kurang baik, obatnya biasanya banyak, obat-obatan jantung itu. Obatnya biasanya mungkin bisa 4, 5 gitu. Nah, dalam jangka waktu yang lama ini pelan-pelan kita turunkan obatnya gitu. Misalnya dari yang 5 didiskon jadi cuma 3 kan sudah lumayan gitu. Tapi memang ada obat-obat yang harus diminum dalam jangka waktu yang lama. Misalnya obat jantung koroner adalah salah satunya adalah obat pengencer darah dan statin atau obat kolesterol itu. Tujuannya memang bukan untuk menurunkan kolesterol, tapi memang untuk selain untuk menurunkan kolesterol juga untuk yang lain supaya plaknya lebih stabil. Gitu ya Bu ya. Semoga bisa terjawab. Baik, saya rasa itu pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi bisa DM ke Instagram HP. Dokter boleh nggak bertanya dokter? Saya udah nunggu dari tadi. Ya, boleh. Udah terakhir deh Bu Evelyn. Akhirnya agak sedikit lupa pasti karena yang namanya endometriosis itu kan Sebentar ya dokter. asal dari kemaluannya itu juga Gimana? rahim. Dok boleh tanya nggak tentang pemeriksaan HRCP12 sama PULF? PULP, PULF. Itu untuk mendeteksi jantung seperti apa, Dok? Mungkin satu pertanyaan aja deh, Dok. Soalnya udah mau ditutup. Sebenarnya ada 4. Terima kasih, dokter. Ada 4, banyak sekali. HRCP12, itu apa ya? Sensitivity CRP mungkin, CRP. CRP 12, maaf, CRP 12 yang untuk kalau deteksi infeksi. Kalau CRP itu kan dia itu sebuah protein di mana dia menunjukkan adanya reaksi inflamasi gitu. Nah, dia dikatakan kalau misalnya dia CRP-nya itu tinggi, tapi dia tidak sensitif, tidak melulu kalau misalnya CRP-nya tinggi ini orang udah sakit jantung gitu, nggak melulu. Tidak semua kadar CRP tinggi itu dihubungkan dengan ini sudah pasti sakit jantung. Tapi memang dia bisa dinilai sebagai faktor resiko. Sama kayak misalnya kita cek kolesterol. Kalau kolesterolnya tinggi atau kalau misalnya tensinya tinggi gitu, itu salah satu faktor untuk kita harus hati-hati karena itu bisa terjadi faktor resiko untuk terjadi serangan jantung atau terjadinya penyakit jantung. Gitu kali. Jadi prinsipnya itu adalah salah satu penanda inflamasi di tubuh gitu. Jadi kalau misalnya orang sakit infeksi, biasanya juga kadar CRP-nya juga akan meningkat gitu. Sama kayak misalnya serangan sakit jantung koroner itu juga ada reaksi inflamasi yang terjadi di dalam darah gitu. Prinsipnya itu. Nah, mungkin nanti bagi yang lain untuk yang kalau yang PULF PULPF S. Pulse itu apa ya? Cek apa ya itu? Pulse PULPS. Ya. Itu buat apa ya, Dok? Kalau pulse itu nadi. Kalau pulse itu nadi, kalau PULSE itu cek nadi. Detak nadi. Oke, siap, Dok. Terima kasih. Iya, kalau pulse itu nadi kayak misalnya di alat tensi itu kan biasanya ada sistol, diastol, kemudian ada pulse-nya. PULSE loh ya itu nadi normal 60 sampai 100 gitu ya. Jadi mungkin nanti benar kata Dokter Sarah, kalau misalnya ada pertanyaan yang lain yang masih belum bisa terjawab, mungkin bisa follow Instagram
Instagram kita dulu ya dok ya, untuk bisa DM ke Instagram kita, follow Dharma Husada Klinik ya dok ya. Siap, nanti periksa ke dokter Leli ya dok. Terima kasih dokter. Salam Ya, sehat. sama-sama. Bagi yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, ada free pemeriksaan ECG di klinik DHP untuk jangka waktu seminggu ke depan ya. Pak Haryadi, Pak Juhari, Pak Doni, Bu Dewi, Bu Ika, dan Bu Lili. Silahkan datang ke klinik DHP. Jadi untuk saya ringkas lebih akhirnya diskusi ini, mungkin yang pertama yang harus diperhatikan untuk resiko pemasangan ring, yang pertama diperhatikan usia ya, tapi usia sekarang sudah nggak pakem ya dok ya, karena terpengaruh dengan lifestyle, makanan, pola makan, olahraga, gaya hidup. Jadi usia itu yang dulunya orang-orang yang cuma, maaf, lansia-lansia, sekarang malah makin muda, makin berpotensi untuk pasang ring. Kemudian keturunan juga berpengaruh. Tidak ada keturunan pun bisa, tergantung lifestyle-nya tadi. Pokoknya hindari merokok, makan berkolesterol, kendalikan hipertensi, kendalikan diabetes, seperti itu ya dok ya, dan rajin berolahraga. Dan jika Anda sudah memiliki faktor resiko, kemudian ada keluhan nyeri dada, daripada bingung, segera periksa. Ya, segera periksa untuk memfollow up apakah memang ini nyeri dadanya bisa diatasi ataukah perlu pemeriksaan lebih lanjut, bahkan sampai ke pasang ring, jangan sampai terlambat. Begitu ya dok ya, saya rasa. Baik, Dokter Lali, terima kasih banyak atas informasi dan diskusinya, serta menjawab pertanyaan orang yang banyak banget ini dok. Mungkin nanti bisa jawab satu-satu lagi dok, PR-nya nanti banyak banget yang mau nanya. Oh iya dok, kalau nanya satu lagi dok, misalnya kalau sudah belum pasang ring atau sudah pasang ring, kira-kira evaluasi tiap berapa bulan ya dok? Mungkin tadi ada yang mau nanya kalau medical check up untuk yang beresiko. Berapa bulan dok. gitu? Jadi begini, kalau misalnya kalau pasien-pasien sudah pasang ring, jadi nah ini pertanyaan yang juga sekaligus saya bisa memberikan informasi yang baik kepada sahabat DHP sekalian ya dok ya. Jadi kita di Klinik Dharma Husada Premier itu mempunyai gimnasium atau kardiak rehabilitasi. Jadi pada pasien-pasien itu yang sudah dipasang ring itu kita harusnya ada namanya rehabilitasi. Jadi pada waktu di rumah sakit, kemudian setelah keluar dari rumah sakit, nanti kita bisa buatkan program dok. Jadi di programnya itu nanti bisa kita akan cek kira-kira untuk memberikan rekomendasi sebaiknya aktivitas apa saja yang bisa diberikan kepada pasien, karena setiap pasien akan berbeda-beda. Jadi setelah keluar dari rumah sakit bisa kontrol lagi gitu, kemudian konsul dengan tim kardiak rehab kami atau tim rehab kami gitu, untuk kemudian kita berikan resep untuk aktivitasnya apa saja yang boleh dilakukan. Begitu dok, kira-kira dok. Dan nanti mungkin sekaligus informasi ya dok, kalau misalnya klinik utama Dharma Husada Premier juga akan menyelenggarakan acara webinar awam seperti ini dengan tema yang berbagai macam gitu, karena di klinik sendiri ada SPPD, spesialis penyakit dalam, dokter Sarah, ada dokter kulit gitu, kemudian ada dokter jiwa, ada dokter bedah gitu. Jadi nanti sahabat DHP sekalian bisa stay tune ya dok untuk melihat kita acara-acara webinar kita, karena dapat diikuti secara gratis. Begitu dok dari saya. Dok, sekalian ada info, ini kita klinik DHP ada diskon 20% untuk paket MCU, mungkin bisa dilihat paket-paketnya di IG ya dok ya. Dan kalau ada problem, bisa silahkan berkonsultasi dengan pakarnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Leli atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat DHP semua, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.